Berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai dalam core value aparatur sipil negara, yaitu berakhlak, yang menekankan bahwa setiap ASN harus menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama dalam bekerja. Sikap responsif, empati, solutif, dan profesional menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan bermartabat. Proaktif menerima masukan atau kritik dari keluarga pasien untuk perbaikan kualitas layanan ICU ke depan, serta mengikuti pelatihan atau update ilmu keperawatan atau medis intensif agar pelayanan tetap berkualitas. Selain berorientasi pada pelayanan, saya juga menjunjung tinggi nilai akuntabel. Akuntabilitas dimulai dari cara kita memperlakukan sarana kerja, menjaga alat scanner tetap pada tempatnya bukan sekedar soal kerapihan, melainkan komitmen saya dalam merawat aset Dengan negara. jabatan secara tepat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, memberikan pelayanan yang setara kepada semua pasien tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Karena pada akhirnya, sarana yang terjaga dan hati yang jujur adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan. Siapa bilang kerja di kantor gitu-gitu aja? Saatnya level up. Wujud kompeten itu nggak berhenti belajar. Aktif ikut pelatihan teknis BMD bukan cuma soal tugas, tapi cara kita jadi ahli di bidangnya. Upgrade skill, pelayanan makin maksimal. Kamu punya ilmu, jangan disimpan sendiri. Membantu rekan kerja memahami tutorial pengisian Simbada adalah bukti kalau kita kompeten dan siap maju bareng-bareng. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dengan menyelesaikan pekerjaan dengan cermat, teliti, dan hasil maksimal. Satu langkah, satu rasa. Mari wujudkan lingkungan kerja yang harmonis. Harmonis dalam core value ASN berakhlak adalah perilaku saling menghargai, peduli, dan mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Nilai ini menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang rukun, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, serta mengedepankan empati dan toleransi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. Sikap tolong-menolong sangat diperlukan dalam kerja secara tim untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memenuhi kebutuhan pasien. Membangun lingkungan kerja yang kondusif dapat menciptakan hubungan kerja yang positif serta harmonis, dan membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Loyalitas tanpa batas. Semua dimulai dari ketelitian. Saya memastikan seluruh dokumentasi serah terima barang dikelola dan disimpan secara aman serta sistematis. Hal ini bukan sekedar pengarsipan, melainkan langkah nyata untuk menjaga ketersediaan data dan informasi penting instansi saat dibutuhkan. Namun, tugas ini seringkali menuntut lebih dari sekedar jam kerja formal. Demi kelancaran akreditasi dan audit rumah sakit, saya bersedia memberikan waktu ekstra untuk menuntaskan laporan inventarisasi tepat waktu. Karena bagi saya, keberhasilan pelayanan rumah sakit adalah prioritas utama. Sikap adaptif adalah kunci pelayanan tetap relevan dan tanpa hambatan. Adaptasi saya mulai dengan penguasaan teknologi. Saya proaktif mempelajari setiap fitur baru pada sistem informasi manajemen aset daerah, seperti Simbada, saat terjadi pembaruan versi. Hal ini saya lakukan agar proses input data inventaris tetap lancar dan tidak terhambat oleh perubahan sistem. Tak hanya itu, saya terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi. Saya menciptakan format laporan kendali inventaris berbasis spreadsheet yang lebih dinamis guna mempermudah pemantauan aset secara real-time dan akurat. Untuk mempercepat respon di lapangan, saya membangun kanal pengaduan melalui WhatsApp. Kini, laporan kerusakan, perpindahan, hingga penambahan barang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Inilah wujud sikap adaptif, bertindak proaktif dan solutif demi kemajuan instansi.
kolaboratif. Sebagai pengelola layanan kesehatan bagian gizi, saya bekerja sama dengan kepala UPT, pengasuh, penyuluh sosial, pekerja sosial, dan petugas dapur dalam memantau perkembangan PPKS selama di panti. Saya berdiskusi dengan rekan kerja terkait untuk menerima masukan terkait kebutuhan PPKS sehingga pelayanan gizi lebih tepat sasaran dan menyeluruh. Saya menjalin kerjasama dengan pramusaji dalam pelaksanaan distribusi makanan. Melalui koordinasi rutin dan komunikasi terbuka, setiap kendala dapat diselesaikan bersama, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Saya mendukung kerjasama dengan pihak luar seperti puskesmas dalam melakukan tindakan pengobatan kepada PPKS yang sakit. Selain itu, kerjasama dengan bagian pertanian, peternakan, serta perikanan juga dilakukan agar PPKS memiliki modal pengetahuan apabila nanti keluar dari panti. Dengan kolaborasi yang baik, tujuan peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan PPKS dapat tercapai secara maksimal.